Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JVDK. Baiklah, seperti biasanya kita akan membahas mengenai episode Ultimate DK yang terakhir. Yang kali ini kita akan membahas mengenai episode yang ke-17 yang berjudul Investigasi dari Masa Lalu. Jadi episode ini merupakan lanjutan dari episode sebelumnya, yang dimana pada episode kali ini Kapten Murahoshi alias Pak Taiji bakalan diinterogasi oleh TPU, The Internal Affairs, atau bisa dikatakan bakalan diinterogasi oleh Departemen Utusan Internal. Sebutannya gitu ya kalau arti bahasa Indonesianya, yang dimana untuk kasus yang harus Pak Taiji hadapi adalah mengenai kasus masa lalu Pak Taiji sekitar 10 tahun yang lalu, dan itu bakalan berurusan dengan alien metron yang bernama Nigel. Nah, kalau si Kanata pasti ngira kalau si makhluk ini sudah besar, yang ternyata ini merupakan alien metron yang lainnya selain makhluk. Yang kali ini utusan internal, yaitu si Nigel, bahkan menginvestigasi atau interogasi Pak Taiji mengenai kasus 10 tahun yang lalu, mengenai pelanggaran yang dialami oleh Pak Taiji dalam menghadapi alien Hydram, atau bisa dikatakan pas kejadian Metsuochi melawan Trigger. Jadi mengenai kasus masa lalunya si Pak Taiji ini ternyata mengenai salah satu aturan yang dilanggar oleh Pak Taiji, mengenai ketidakpatuhan dalam mematuhi aturan tersebut sebagai TPU. Namun tidak hanya kasus soal masa lalunya Pak Taiji, tetapi ada salah satu kasus yang paling utama dalam pertemuan antara mereka, yaitu mengenai kerjasama Gaslight dengan si Agams, yang dimana dalam interogasi ini si Nigel menyimpan juga yang begitu kuat, terutama untuk Pak Taiji, yang dimana beliaulah yang telah bekerja sama dengan si Agams dalam menciptakan senjata yang cukup berbahaya untuk mengancam bumi yang mereka tinggali. Ya, kalau dilihat dari penglihatan kita, ya itu hal yang wajar sih, karena untuk Gaslight dan juga semuanya itu tidak mengetahui mengenai identitas sebenarnya si Agams itu siapa, yang merupakan orang dari masa depan yang datang ke masa kininya mereka, terutama mengenai tujuan si Agams yang tidak diketahui oleh keseluruhannya, terutama untuk Gaslight yang hanya untuk membahas dendam dan juga menghabisi cahaya Decker. Dan dengan kejadian itu pun si Pak Taiji terkena interogasi oleh si Nigel, yang dimana si Nigel pun memberikan saksi kepada si Pak Taiji, yang dimana dia bakalan dicabut jabatannya sebagai Kapten Gaslight. Wah, itu cukup berbahaya untuk status Pak Taiji saat itu, yang dimana dalam mengenai kasus masa lalunya si Pak Taiji ini, yang dimana mengenai tugas dalam menghadapi Metsuochi dan juga Hydram. Dan kalau untuk Hydram sendiri kayaknya diceritakan pada episode kali ini juga hanya sekedar flashbacknya saja ya, karena diceritakan pada masa lalunya si Pak Taiji. Jadi kembali ke kasus utamanya Pak Taiji, yang dimana pada misi yang dijalankan oleh Pak Taiji, dia dikatakan bahwa beliau sudah melanggar aturan TPU dalam menghadapi misi, yang dimana dalam menyelamatkan anak kecil pada saat itu. Yang pada misi itu sebenarnya lebih mengutamakan untuk mengalahkan musuh, tetapi si Pak Taiji ini
tidak rela kalau anak kecilnya ditinggalkan sendirian dan dibiarkan tewas dalam situasi yang cukup berbahaya. Jadi dengan sebagai tugas TPU pun si Pataji menyamarkan anak tersebut agar anak laki-laki itu terus hidup sampai saat itu juga. Hanya saja kita tidak mengetahui mengenai sosok laki yang dimaksud seperti apa sekitar 10 tahun kemudian. Kalau untuk si Pataji sendiri sepertinya pasrah banget ya dalam menghadapi situasi tersebut. Namun pada saat itu juga ada salah satu anggota Ghastlash yang mengingat kejadian tersebut, dan itulah si Rimon. Dia pun mencoba menginvestigasi lewat situs data Pak Ghastlash dan juga data Pak anggota TPU yang ada di markas tersebut. Dan benar saja dia pun menemukan jawabannya mengenai masa lalunya si Pataji. Ya, soalnya dalam situasi itu juga di situ muncullah Gomez dalam ukuran raksasanya, atau bisa dikatakan labang es dalam ukuran besarnya si Gomez menghancurkan kota di suatu tempat. Ya, untuk saat itu juga Ghastlash tidak bisa ngapa-ngapain karena mereka hanya bisa melakukan sesuatu ketika Pak Taji ini bertindak. Sedangkan untuk Pak Taji itu sendiri dia tidak bisa ngapa-ngapain karena dia lagi ditahan oleh si Nigel di tempat salah satu ruangan dinas DC. Dan di sini si alien Metro Nigel ini hanya berfokus pada data dan mematuhi peraturan gitu. Dia hanya menunggu atau gimana ya untuk menjelaskan situasi yang satu ini. Tetapi yang jelas dia terlihat cukup santai dalam menghadapi monster Gomez ya, karena tidak cukup berbahaya kalau dilihat dari pemandangan si Nigel. Makanya dia hanya menyediakan beberapa meriam yang ada di kota tersebut dan hanya bersantai sambil mendengarkan lagu relax yang dimainkan oleh si Hanejiro. Beralih ke skena lainnya, di sini si Ryumon mencoba untuk menjelaskan mengenai situasi atau menyampaikanlah mengenai situasi 10 tahun yang lalu, ya dimana mengenai kasus si Pak Taiji dalam menyelamatkan anak kecil. Secara ringkas yang disampaikan oleh Ryumon mengenai 10 tahun yang lalu adalah anak kecil tersebut merupakan si Ryumon itu sendiri, yang secara tidak sadar bahwa pada masa itu dia telah diselamatkan oleh Pak Taiji. Maka dari itu si Ryumon pun bersiap menjadi saksi untuk melepaskan Pak Taiji dari kasus yang dicurigai oleh si Nigel. Kembali ke markas, ya dimana si Gomez ini nyata jauh lebih liar dari yang diprediksi oleh si alien Metro Nigel, ya dimana setiap meriam yang ditembak oleh Gomez tidak mempan dan pada akhirnya senjata pun dihancurkan oleh monster itu. Si Pak Taiji pun kembali bertugas sambil membawa si Ryumon sebagai saksinya untuk menyamakan Pak Taiji dari kasus investigasinya si Nigel. Ya pada akhirnya si Nigel mau tidak mau dia pun melepaskan si Pak Taiji dalam kasus ini dan membiarkan beliau tersebut kembali bertugas sebagai Kapten Ghastlash. Lalu Pak Ghastlash pun kembali beraksi ke medan tempur untuk mengalahkan si Gomez, dan tidak lupa juga untuk kemunculan Decker dalam menghadapi Gomez sebagai kerjasama tim. Dan singkatnya dalam pertempuran kali ini dimenangkan oleh si Decker dan juga
Gatselets. Di sini pada akhir scan ya, dimana si Pak Taji dibebaskan dari interogasinya si Nigel, yang pada akhirnya semuanya kembali dengan normal. Sekaligus si Raymond yang mengucapkan terima kasih pada Pak Taji yang sudah menyelamatkan nyawanya pada waktu itu. Ya, pada waktu itu juga secara tidak sadar bahwa si Raymond ini sudah diselamatkan oleh Pak Taji. Hanya saja dia itu sampai tidak menyadarinya bagaimana si Pak Taji ini adalah orang yang menyelamatkan Raymond pada waktu itu. Dan pada episode 17 inilah si Raymond baru menyadarinya. Lalu pada akhirnya si Nigel pun kembali ke pusat TPU di tempat dia bekerja, dan tidak lupa untuk asistennya yang menemani Nigel. Dan cerita untuk episode 17 kali ini pun berakhir. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah untuk episode 17 kali ini dalam membahas poin penting yang bisa kita dapatkan. Oh iya, selain episode ini yang menyediakan adegan yang menegangkan, ya sebenarnya tidak begitu tegang sih seperti film horor pada umumnya. Di sini juga menyediakan konsep hiburan lucu, ya dimana mengenai penyediaan musiknya si Hanejiro dan juga identitasnya yang nyaris ketahuan oleh si Raymond. Sudah tidak lupa untuk mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh para Gatselets. Ya, itu pun diucapkan oleh atasan TPU atau gimana gitulah, yang mengenai masa lalunya si Pak Taji ini pernah melanggar sesuatu sih, atau melanggar aturan. Tetapi si Kanata dan juga si Kirino ini juga membela si Pak Taji dengan mengucapkan suatu pelanggaran yang mereka alami pada saat itu juga. Ya, setidaknya dalam konsep konyol atau lucunya di serial Ultraman Decker ini juga tidak dilupakan oleh Subaraya Production dalam menyediakan genre komedi ya untuk serialnya itu sendiri. Oh ya, untuk minggu depan atau Sabtu depannya kayaknya bakal libur untuk Ultraman Decker, dan sebagai gantinya bakalan diganti oleh si Marunya bersama rekan kerjanya. Jadi untuk episode 18-nya baru bisa tayang di Sabtu depannya, sekitar tanggal 19 kalau tidak salah ya. Yang dimana sekaligus bakal menayangkan event Subaraya Production di Subaraya Imagination Ultraman Connection, serta tidak lupa untuk di channel YouTube Ultraman Official. Jadi nantikan untuk event yang akan datang nantinya, serta tidak lupa untuk menonton episode 18 nantinya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga seperti biasanya jangan like, comment, dan share ini. Dan untuk mengetahui video yang terupdate, jangan lupa subscribe di channel youtube.com/jmcat. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan, apa yang gua ucapin kepada teman-teman semua putus, mohon dimaafkan sebesar-besarnya, karena gua bukan makhluk yang sempurna, dan yang sempurna itu hanya cerita saudara. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.